dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Damai dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Allah Bapa yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini tertulis dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat yang ketiga. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengucap syukur adalah sikap dasar dari manusia yang percaya kepada Tuhan. Sikap dasar dari manusia yang percaya, yang beriman kepada Tuhan. Artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan atau setiap orang yang beragama mengetahui bahwa mengucap syukur adalah sikap dan tindakan atau perbuatan yang berkenaan kepada Tuhan. Sebab mengucap syukur adalah pengakuan bahwa Tuhan pemberi segala sesuatu, bahwa apa yang kita miliki berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua yang mau kita lihat dalam nas ini. Mengucap syukur, yang pertama kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber dari segala yang baik yang ada pada diri kita, yang kita miliki. Jadi jika kita lalai mengucap syukur kepada Tuhan, pertanda iman kita kurang. Jika kita tidak tahu mengucap syukur akan pemberian Allah, betapapun dikatakan bahwa kita adalah umat yang beragama, pada dasarnya kita tidak lagi orang yang beriman atau bukan orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita tidak mau mengaku kepada segala apa yang diberikannya kepada kita atau apa yang kita telah terima, apa yang telah kita nikmati dalam hidup ini. Ini yang pertama, mengucap syukur menyangkut pengakuan dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengakui Tuhan, yang mengimani Tuhan, bahwa Ia adalah pemilik dan pemberi segala sesuatu yang kita miliki. Dan yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengucap syukur juga bukan hanya menyangkut kepada Tuhan, tetapi juga menyangkut mengenai hubungan kita dengan seseorang, antara kita dan kita, antara kita dan sesama kita, mencakup hubungan dengan sesama di antara kita. Artinya mengucap syukur sebagai dasar pengimanan kita turut menentukan hubungan pribadi lepas pribadi, diri kita dan sesama kita. Hal itu tidak dapat dipisahkan.
Sebagai contoh kita dapat melihat apa yang tertulis dalam Matius 18:23 hingga ayat 35. Di sana diceritakan ada seorang yang memiliki hutang dan dia memohon belas kasihan. Dia menerima belas kasihan dari seseorang di mana ia berhutang. Tetapi ada orang lain di pihak lain yang berhutang kepadanya. Ia memohon belas kasihan, tetapi ia tidak memberikan belas kasihan. Justru ia menganiaya, menindas orang yang berhutang kepadanya. Ia lupa bahwa ia telah menerima pengampunan akan hutangnya. Yang berarti orang yang tidak mau bersyukur karena kita pahami seorang yang kikir, keras kepala, sehingga ia melupakan apa yang ia terima, apa yang ia alami. Ketika itu ia memiliki hutang. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari kita mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Dan juga mengucap syukur di antara kita sesama hidup manusia di dalam pergaulan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan akan firman-Mu pada pagi ini. Kiranya menancap di dalam hati kami, supaya kami mau bersyukur di tengah-tengah hidup kami kepada-Mu ya Tuhan, dan juga kepada sesama kami di tengah-tengah kehidupan kami dan pergaulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.